Selanjutnya kita akan membuat form. Pertama kita buat filenya dulu, file baru form.php. Nah, kita akan membuat formnya itu di dalam HTML. Jika kita menggunakan Visual Studio Code dan semua ekstensinya kita sudah install, maka kita bisa langsung mengetik perintah seperti ini ya. Langsung HTML5 itu lengkap. Ya, detailnya ini kita kasih saja judul form PHP. Kemudian formnya kita buat di dalam body ini. Untuk membuat formnya ini kita bisa ketikkan langsung form. Jadi pilihannya ada dua, bisa menggunakan get atau bisa menggunakan metode post. Untuk pertama kita pilih yang form get. Jadi di actionnya ini kita isikan kemana nanti saat kita menekan form submit. Misalnya kita tidak kemana-mana ya, kita ke halaman yang sama, ke form.php. Bisa juga ini kita ke halaman lain sebetulnya yang menyimpan perintah PHP-nya, tapi untuk sementara kita gunakan saja form.php. Kemudian perintahnya kita ketikkan di dalam struktur form ini. Misalnya kita akan menginput sesuatu, maka kita buat saja form untuk inputnya. Kalau di Visual Studio Code kita bisa langsung mengetikkan inputnya dan kita pilih jenis inputnya itu apa. Jadi ada banyak ya, ada berupa warna kah, tanggal kah, email, password dan sebagainya. Tapi untuk ini kita pilih teks saja dulu. Jadi kita bisa ketik titik 2 teks, kemudian kita tap ya. Jadi dia sudah lengkap. Untuk saat ini kita tidak butuh ID, kita hanya butuh namanya saja. Yang mana namanya ini nanti akan menjadi pengidentifikasi dari input ini. Kemudian kita berikan nama di sini misalnya input 1 ya, bisa namanya bisa apa saja. Coba kita save ini, terus kita coba lihat halamannya. Tadi di form. Tampilannya seperti ini ya. Jadi sudah ada form inputnya nih, sudah ada kolom inputnya. Cuman tidak ada keterangannya, makanya kita kasih label untuk keterangannya. Misalnya di sini kita bikin input 1. Input 1.2. Kalau kita refresh, seperti ini ya, input 1. Mungkin titik 2 nya bisa dihilangkan saja ya. Oke, selanjutnya misalnya kita punya 2 input. Ctrl C, ini input 2. Kemudian di sini kita tuliskan saja input 2. Nah, selanjutnya misalnya inputnya ini sudah kita input, tentu kita akan menyimpan atau melakukan sesuatu ya. Makanya kita bikin lagi satu form untuk input, yang mana inputnya ini berupa submit. Yang mana kalau kita klik nanti ini perintah ini, maka dia akan langsung menuju ke ini, ke arah di action ini. Kita tambahkan satu properti, yaitu nama. Jadi nama ini nanti menjadi pengenal si tipe submit ini. Misalnya kita kasih perintah submit saja, submit. Kemudian di sini isinya misalnya simpan ya, simpan. Jadi yang ada di value ini itu yang akan tampil di halaman web kita. Coba kita klik ini, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Ada input 1, input 2 dan simpan. Simpan itu tadi yang ini. Mungkin kita tambahkan BR saja ini. BR oke. Seperti ini ya, input 1, input 2 dan simpan. Nah, sekarang formnya sudah jadi. Formnya sederhana saja tapi sudah jadi. Nah, selanjutnya kita buat struktur PHP-nya. Jadi kita buatkan dulu PHP tag-nya, kemudian kita masukkan perintahnya. Perintahnya itu apakah input dengan tipe submit ini ditekan atau diklik. Jadi caranya itu kita bisa menggunakan if atau struktur pengendali. Kemudian kita cek ini apakah di set. Apakah di set? Apa yang di set? Nah, kita kan menggunakan metode get. Maka di sini kita tuliskan $_get ya. Itu sudah ada ini, sudah ada pilihannya. Get. Apa yang di get? Yang kita get itu adalah ini. Submit ini. Jadi kalau misalnya ini diklik, kita akan melakukan apa? Sekarang kita buat dulu di sini variabel ya untuk menyimpan misalnya input 1. Jadi hasil pembacaan dari ini, input 1 ini akan kita simpan di variabel input 1. Cara membacanya ya kita pakai perintah get lagi ya. Kenapa kita pakai get ya? Karena metode kita adalah metode get. Jadi kita pakai get di sini. Kemudian kita baca ini input 1. Ctrl C, Ctrl V. Jadi setelah di submit, maka PHP ini akan mencari informasi di sini di mana itu input 1. Tentu saja di sini ya. Dan hasilnya itu akan disimpan di variabel input 1. Coba kita, jadi kalau misalnya kita klik di sini, klik simpan,
misalnya di sini tidak ada apa-apa ya, kosong, tapi setelah kita klik simpan, maka data-data yang terbaca dari get itu akan tampil di sini jadi input 1, input 2 dan submit. Yaitu nilai-nilai yang ditampilkan ya, nilai-nilai ini input 1, input 2. Tinggal nanti ditangkap sama si fungsi get ini. Tapi belum ada echo, belum ada yang ditampilkan. Makanya untuk menampilkan sesuatu ya kita menggunakan perintah echo. Echo-nya ini bisa misalnya input 1 sama dengan kita panggil variabel input 1 dan input 2 sama dengan kita panggil variabel input 2. Oke, titik koma. Kita kasih BR, Ctrl S, coba kita refresh. Ini kalau kita refresh, ini ya langsung muncul input 1, input 2 nya, tapi tidak ada datanya karena memang kita tidak menginput apa-apa. Coba kita input angka 100 di sini, 100 di sini, 200, kita simpan. Maka muncul seperti ini. Input 1 itu sama dengan 100, input 2 sama dengan 100. Misalnya di sini halo dunia, terus kita simpan. Maka muncul input 1-nya itu adalah halo, input 2-nya adalah dunia. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari form input menggunakan metode get. Nah, kalau kita perhatikan kembali, kalau kita menggunakan metode get itu semuanya itu tampil di sini ya, yang kita input tampil semua di sini. Metode yang kedua itu menggunakan post. Jadi yang berbeda itu metodenya. Kemudian ini juga perintahnya berubah lagi, bukan lagi get tapi post. Oke. Nah, sekarang coba kita refresh dulu ini. Kita hapus dulu ya. Nah, kita refresh. Tadi kan kita sudah menggunakan metode post. Misalnya input 1-nya nih, kita kembali masukkan angka 100 sama 200. Pas kita simpan, tidak ada apa-apa tampil di sini ya. Jadi itu tadi perbedaan antara metode get dan metode post. Nah, selanjutnya untuk membuat form ini kita akan menggunakan metode post. Nah, sekarang kita akan coba tipe input yang lain. Ini misalnya kalau kita mau hanya menginput angka saja, bisa kita ganti number ya. Ctrl S. Kalau misalnya kita input sesuatu di sini dan dia bukan angka, misalnya angka tulisan huruf ER, seperti itu dia tidak bisa diketik, paling cuma huruf E-nya saja muncul. Jadi dia harus diketikkan angka. Kalau bukan angka dia tidak mau terketik. Ini kan bisa sembarang ya, simpan. Kalau yang keduanya tadi bisa sembarang karena inputnya dia itu adalah teks, jadi dia bebas. Tapi kalau number dia hanya bisa diinput number. Begitupun kalau misalnya kita input date ya, tanggal, Ctrl S. Maka coba kita refresh. Maka yang tampil itu adalah pilihan untuk memilih tanggal berapa ya. Seperti itu. Kembalikan ini jadi teks. Nah, kemudian kita tambah satu di sini lagi, yaitu berupa pilihan. Kita buat menu drop down ya, atau combo box. Jadi kita klik dulu select, terus kita tuliskan namanya di sini. Misalnya namanya adalah pilihan. ID-nya bisa kita hilangkan saja dulu. Kemudian nanti pilihan-pilihannya akan kita tuliskan di dalam struktur select ini, yang mana setiap pilihannya itu kita tuliskan menggunakan option ya, option. Nah, seperti ini. Jadi option ini ketika dia dipilih apa nilainya, kita butuh value-nya di sini ya. Nah, misalnya kita menggunakan pilihan di operator aritmetika itu ya, kalau misalnya kita pakai penjumlahan maka dia akan menjumlah, kalau dia pakai pengurangan maka dia akan mengurangi. Jadi kita tulis saja misalnya di penjumlahan, bisa pakai huruf kecil ya, atau bisa pakai simbol saja, bisa pakai simbol misalnya gini. Terus tulisannya di sini yang tampil kita tulis penjumlahan. Oke. Kemudian kita tambahkan opsi-opsi yang lain yang kita bisa pilih. Ya, seperti ini. Jadi setelah dipilih dan kita submit, kita perlu membuat satu variabel lagi ya, yaitu variabel untuk menyimpan hasil pilihannya. Yang mana hasil pilihannya itu dibaca menggunakan perintah variabel post. Yang kita baca itu adalah ini pilihan. Ctrl V titik koma. Nah, selanjutnya kita kan ada pilihan nih. Coba kita save dulu ya. Terus kita refresh. Hasilnya seperti ini sekarang. Jadi ada pilihannya nih. Ada pilihannya. Apakah kita pilih penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kemudian misalnya kalau kita pilih salah satunya, apa yang dilakukan? Nah, kita bisa menggunakan fungsi if. Ya, kita bisa menggunakan fungsi if. If-nya isinya apa? Ini. Kalau misalnya if pilihan
terus kita kasih operator pembanding sama dengan ini, misalnya sama dengan tambah, dan tambah di sini nih bentuknya adalah string ya, bentuknya adalah string. Maka untuk menuliskannya kita harus pakai string juga. Cara menulis string itu ya pakai tanda kutip ya, tanda tambah. Jadi kalau misalnya pilihan itu sama dengan ini, maka apa yang akan dilakukan? Jadi yang dilakukan itu pertama adalah kita bikinkan echo, misalnya penjumlahan, terus kita tambahkan sini saja ya, hasil penjumlahan. Nah, di sini kita pakai concatenate saja, hasil penjumlahan sama dengan, terus kita pakai ini titik sebagai penggabung, operator penggabung. Terus di sini kita bisa tuliskan langsung saja input 1 tambah input 2 titik koma, Ctrl S. Nah, sekarang coba kita running, kita refresh, kita coba masukkan angka misalnya 100 ya, dan 50. Terus ini sudah terpilih, kita pilih penjumlahan, coba kita simpan, ada nggak hasilnya? Ada ya. Jadi input satunya sama dengan 100 dan input 2 sama dengan 50, dan hasil penjumlahan sama dengan 150. Karena di sini terpilih penjumlahan. Coba kalau misalnya kita pakai pengurangan, terus kita masukkan angka lagi 100 dan 50. Coba kita simpan. Nah, tidak ada keluar apa-apa karena untuk pengurangannya ini belum ada perintahnya, belum ada instruksinya. Jadi kita bisa copy saja ini. Terus mungkin di sini bisa kita tambahkan satu select lagi, satu option lagi. Ctrl V, value-nya empty. Di sini kita suruh dia pilih. Ya, Ctrl S. Coba kita refresh. Nah, pilihan defaultnya adalah pilih. Kita masukkan angka sembarang 235, 14, 126. Terus kita misalnya penjumlahan, simpan. Maka yang ditampilkan adalah hasil penjumlahan. Coba kita masukkan lagi angkanya 235 tambah 126, terus yang kita pilih adalah perkalian. Seperti ini hasilnya. Ini agak susah kita baca ini. 10 saja dengan 5, kita kali 5 ya. Terus kita pilih perkalian, simpan. Jadi 50. Jadi seperti itu ya. Ini adalah menu drop down atau combo box. Selanjutnya kita akan menggunakan checkbox. Perbedaannya dengan combo box, kalau combo box atau drop down ini kita hanya bisa memilih satu, sementara kalau kita menggunakan checkbox kita bisa memilih lebih dari satu. Nah, sekarang kita coba ganti saja ya. Kita bisa hapus atau pakai comment saja ya. Kalau kalian pakai Visual Studio Code, tinggal tekan Ctrl garis miring ke kanan saja ya, dia langsung terkomen. Nah, sekarang untuk menggunakan checkbox itu pertama kita berikan keterangannya dulu, misalnya pilihan titik 2, terus pilihannya ini kita tuliskan inputnya, kita input, terus pilihannya itu adalah checkbox. Nah, ini checkbox, ID-nya bisa kita hilangkan dulu. Kemudian namanya ini, nah namanya ini kalau kita menggunakan checkbox kita menggunakan variabel array. Misalnya kita tulis namanya pilihan ini ya, namanya ini kita buat dalam bentuk array. Kemudian kita berikan nilai ya, value. Nah, value-nya ini nanti adalah apa isinya jika dia dipilih, misalnya itu tambah. Terus di sini kita berikan keterangan, misalnya penjumlahan ya. Terus karena akan tampil secara bersamaan, kita buat dia turun satu barisnya, kita pakai BR. Ini mungkin bisa kita copy paste. Cara membacanya kita menggunakan for each ya, karena ini bentuknya array. Nah, kita menggunakan for each ini, kita komen saja dulu semua. Kemudian tetapi yang tidak berubah, pilihan sama dengan pilihannya. Pilihannya itu adalah ini. Jadi dia akan membaca ini, tapi itu bentuknya adalah array, sehingga untuk menampilkan hasilnya ini tetap kita gunakan. Di sini kita enter saja ini. Kemudian di sini kita tulis for each yang mana ini, for each ini, for each setiap ini ya, setiap pilihan. Ctrl V, ASCII kita ambil sampai K saja. Nah, kita lihat di sini pilihan ini nanti akan menampilkan apa yang terpilih ya, apa yang aktif di sini, sehingga kita perlu membuat satu if lagi, bukan satu tapi beberapa if, yaitu jika misalnya key-nya ini ya, kita akan mengambil ini.
Jika key-nya sama dengan tambah, sama seperti tadi sebetulnya, bisa kita copy nya pakai tambah. Terus maka apa yang akan dilakukan? Bisa kita copy yang ini. Nah, sekarang coba kita refresh ya. Nah, seperti ini. Oke, ini perlu ditambahkan BR di pilihan. Di atas sini kita perlu menambahkan BR supaya dia turun. Coba kita refresh. Nah, sepertinya. Nah, misalnya angka 10 dan angka 20. Kalau misalnya kita mau menjumlahkan, mengurangkan, dan dua saja ya, terus kita klik simpan, maka dia akan menampilkan dua ya, hasil penjumlahan dan hasil pengurangan. Ini tinggal ditambahkan BR saja ini. Oke, coba kita running ulang ya. Refresh, kita masukkan angka 20 dan angka 30, terus kita mau lihat hasil perkalian dan penjumlahannya. Coba kita klik. Nah, seperti ini ya. Karena tadi yang kita pilih penjumlahan dengan perkalian, maka yang ditampilkan hanya penjumlahan dan perkaliannya saja. Misalnya kita input angka lagi 10 dan 20, kita mau tampilkan semuanya, penjumlahannya, pengurangannya, perkaliannya, dan pembagiannya. Maka dia akan menampilkan semua hasilnya karena semuanya kita pilih. Kalau misalnya ini karena dia akan melakukan sesuatu, maka kita pakai for each terus pakai if ya. Kalau misalnya kita hanya ingin menampilkan sesuatu, sebetulnya bisa kita langsung echo saja. Misalnya di sini saya tidak ingin melakukan penjumlahan dan seterusnya, saya hanya ingin dia mengecho saja. Maka di sini saya hanya cukup menggunakan perintah echo. Terus yang kita echo adalah key-nya, terus pakai BR, titik koma, Ctrl S. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita tidak usah menginput apa-apa ya, kita langsung pilih saja ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, terus kita simpan, maka yang ditampilkan adalah simbol yang kita pilih tadi, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi yang ditampilkan itu adalah value-nya ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan yang biasa juga tipe input yang biasa digunakan di form itu, yaitu radio button. Untuk menggunakan radio button itu kita ini dulu ya, komen lagi ini pakai Ctrl terus garis miring kalau kita pakai Visual Studio Code. Kemudian perintahnya itu kita tuliskan saja di bawah sini. Perintahnya kita bikin input saja, input terus kita pilih radio. Input kita pilih radio. Nah, seperti ini ya. ID-nya kita tidak pakai dulu. Nah, cara menulisnya itu mirip dengan si checkbox ini tadi. Yang membedakan hanya dia tidak dalam bentuk array tapi hanya satu pilihan saja. Jadi di sini kita tulis pilihan. Kemudian value-nya itu apa? Misalnya tambah. Terus kita kasih tulisannya di sini penjumlahan, misalnya kita pakai BR. Jadi kita copy paste, cobain ya. Cara mengeksekusinya itu ini kan ya, pensiunkan. Cara mengeksekusinya seperti ini. Ini kita pindahkan ke atas lagi. Terus kita pilih semuanya, terus kita pakai Ctrl garis miring lagi untuk mengaktifkannya lagi. Coba kita tekan Ctrl S, kita coba refresh. Nanti nih simbolnya berubah ya, bukan lagi kotak tapi gambar bulat. Nah, seperti ini, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalnya saya input 100 kemudian 20. Kalau kita pilih penjumlahan terus kita simpan, maka yang tampil adalah hasil penjumlahan. Dia hanya bisa mengeksekusi satu saja pilihan, satu pilihan. Kalau checkbox tadi kita bisa mengeksekusi beberapa pilihan. Sekarang kita coba tipe inputnya ini kita rubah. Misalnya ini tipenya ini kita buat menjadi password ya. Password, Ctrl S. Nah, kalau misalnya kita tipenya itu adalah password, coba kita running ini. Kalau misalnya tipenya adalah password, maka inputnya ini adalah dia tidak ditampilkan ya. Kalau inputnya itu adalah password. Nah, sekarang kita akan mencoba ini, kita kembalikan saja ke teks lagi ya. Teks, oke. Sekarang kita ada bentuk input yang lainnya. Kalau misalnya kita ingin menginput terlalu banyak yang kita mau input, kita bisa menggunakan text area. Ini ya, text area. Ini text area itu isinya banyak, bisa banyak ya. Misalnya kita tentukan kolomnya itu 30, barisnya adalah 10. Terus namanya adalah, biasanya yang banyak itu adalah catatan ya. Catatan atau keterangan.
Di sini kita tuliskan yang tampil itu adalah keterangan. Kemudian ID-nya ini bisa kita nggak pakai dulu, Ctrl S. Coba kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa banyak isinya di sini. Oke, ini kita tambahkan BR dulu. Di sini tambah BR. Oke. Kemudian bagaimana cara memanggilnya ya, sama seperti yang lain. Kita tambahkan satu variabel lagi di sini. Ctrl C. Variabelnya misalnya catatan. Kemudian yang kita ambil itu adalah apa namanya? Apa name-nya? Name-nya itu adalah catatan. Berarti itu yang kita gunakan di sini. Terus kita echo saja. Echo. Langsung saja kita echo catatannya. Catatan. Paling kita tambahkan BR. Ctrl S titik koma. Oke, kita hilangkan saja dulu ya. Si input ini kita hilangkan, kita nonaktifkan dulu. Ini juga si echo yang ini kita nonaktifkan saja dulu. Oke, coba kita refresh ya. Nah, sekarang coba kita input sembarang saja di sini. Halo dunia, apa kabar hari ini? Apakah baik saja? Sembarang selanjutnya. Oke, terus kita simpan. Jadi kalau kita pakai text area ini biasa kita gunakan kalau misalnya yang kita input itu banyak. Kalau yang input biasa ini text, number atau apa saja itu ya biasanya yang pendek-pendek saja ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian fungsi-fungsi dalam PHP.